guys, bikin tren statue-statue yuk. Nggak mau ah, mager. Koko ngantuk. Boleh, ayo, siapa tahu FYP kan? Gas, Asam, lu ikut kan? Oke, Ci ajarin gerakan pertama dulu ya, jadinya kayak gini. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 1, 1, Paul, 1. Lo yang bener bisa nggak? Terus habis itu, aduh abang, bukan maksudku begitu. Tuh pala harus banget ya geleng-geleng gitu. Mau gue patahin aja nggak pala lo? Lanjut ya, masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Pelan-pelan, woi. Tinggal puterin aja, terus statue. Udah deh, terakhir velocity kayak gini, terus tembak-tembak. Gampang kan? Musrik. Aku abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Dua malah dikit yang bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hanya di Jangan cuek malu-malu. Aduh adik. Kok kamu nangis? Kenapa? Cerita sama mama. Lova dikatain bego, ma. Apa? Cowok tuh cewek bilang gitu. Kalau cowok, tampol aja. Urusan ma bapaknya biar mama yang maju. Cewek, ma. Aduh. Terus kamu bales nggak? Enggak, ma. Lova nggak berani jawab. Gini, keluarga kita itu punya prinsip. Mama nggak pernah ngajarin via Lova buat nindas atau ngatain orang lain, kan? Tapi, orang lain juga nggak boleh nindas dan ngata-ngatain kamu, ngerti? Iya, Ma. Terus gimana? Jadi kalau dia yang mulai duluan, kamu berhak marah. Balas aja. Lo yang bego, keluarga lo bego. Kalau punya anak cucu juga bakal bego semua. Gitu, oke? Oke, Ma. Ngomong-ngomong, emang siapa yang bilang kamu bego? Nenek. Hah? Emak? Kalau kata adik itu, berak itu juga bego, you know. Loh, aku di mana ini? Selamat datang di gerbang akhirat, wahai. Aduh, cakep-cakep nge-lag. Elliot Stormhold. Apa? Berarti aku udah koit dong. Silakan baris di sana untuk antri pemeriksaan ya. Tunggu bentar. Dari tadi aku penasaran deh. Kenapa di dinding itu ditempel jam banyak banget sampai penuh gitu? Itu buat apa? Oh, itu. Itu adalah jam kebohongan. Setiap orang di dunia ini masing-masing punya satu dengan nama mereka yang tercantum dalam catatan dosa. Setiap kali manusia berbohong, jarum jamnya akan bergerak. Oh, gitu. Terus itu punya siapa? Kok diam aja? Itu milik seorang gadis cantik berambut tim bernama Leticia Sharon. Artinya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Wah, nggak nyangka. Dia emang terbaik sih. Terus yang itu? Itu milik seorang anak laki-laki bernama Axel North. Dia hanya berbohong 2 kali sepanjang hidupnya. Aneh. Dari tadi aku nyari punya aku kok nggak nemu-nemu ya? Kebetulan emang jam kamu nggak dipajang di sini sih. Lah terus di mana? Di surga teratas saya lihat di ruangan Tuhan dipakai sama Tuhan sebagai kipas angin. Hah? Selamat masuk neraka jalur prestasi. Waduh, Bukski video, hayu. Ya, malah hujan dong. Tadi kan rencananya habis ini kita mau pergi. Iya, padahal Ci udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget. Pinjem paket data bro. Lah, lu juga nggak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan, namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Ci merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas, dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tepat. Hah? Mateng? Kok? Buat tugas praktek bahasa Inggris katanya kita disuruh cari bule buat bercakap-cakap. Gimana nih? Celo kan gak bisa bahasa Inggris. Celo bagian dokumentasi aja ya. Hah? Emangnya ada gitu boleh main ke kebun binatang? Mister? Oh, hai.
Hello, Mister. I'm Elliot. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Now I mau ajak you keliling putar-putar around here, okay? Oh really? Cool. That's good. You're so kind. Tentu saja boleh anak muda. Hah, ternyata om boleh bisa bahasa Indonesia. Kok hoki banget gua. Oh yes, little I can. Mi, Celo. So itu di sana binatang apa, boy? Oh, itu harimau, Mister. Harimau Malaya. Rar. Harimau? Kok kecil sekali? Saya pikir kucing. Soalnya di negara saya itu harimaunya lebih besar. Dan di sana apa? Itu yang belang-belang namanya zebra, Mister. Kecil sekali ya. Di negara saya zebranya itu lebih besar. Ya udah sih, tuh coba lihat yang itu dulu, Mister. Apaan tuh? Keren kan? Itu hewan yang dilindungi, bermunculan satu, Mister. Wow, badaknya kecil betul. Di negara saya lebih besar lagi badaknya. Kalau yang di seberang sana apa? Itu yang lagi berenang sambil mangap-mangap kudanil, Mister. Kenapa kecil-kecil ya? Di negara saya kudanil jauh lebih besar. Kalau yang di sana apa lagi? Hah, itu gajah, Mister. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Nah, kalau yang ini apa? Saya belum pernah lihat hewan ini seumur hidup saya. Mister nggak tahu ini binatang apa? Tidak. Ini bayi cicak. What? Si. Oma, beliin Celo ayam warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Celo. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Hah? Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu, tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penariknya tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Hah? Gak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh, saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak pakas utama yang di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Karena ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 777 triliun? Berarti ibu ini nasabah prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin. Tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, akan segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi, Bu. Mom, HP mama nih. Presti Snow? Jadi ibu ini? Snow, pecat dia. Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Si. Ini tugas bahasa Indonesia kita disuruh ngarang ya? Coba tulis Oyen ah. Hah? Oyen siapa, Cia? Oyen itu kucing liaran suka Mama makan tiap hari di rumah Cia. Karena kasihan Cia pelihara. Peliharaan kamu kucing kampung, Cia. Ih, nggak level ah. Pelihara tuh kayak aku dong. Kucing sultan super mahal Persia. Ups, lupa. Kamu kan miskin ya? Pasti nggak ada duit buat belinya. Sombong banget sih kamu, Ais. Oh ya jelas lah. Kamu pasti nggak punya kan? Kata dokter Celo alergi bulu kucing, makanya nggak boleh deket-deket. Halah, alasan. Bohong. Bilang aja nggak mampu. Kamu suka kucing, Celo? Banget. Padahal Celo pengen piala, tapi nggak bisa. Apaan nih, Axel? Buka aja. Celo mulu sih, Axel. Buat aku mana? Harap lu. Syukurin, Mang enak. Lihat Cia penasaran isinya apa? Kira-kira di dalamnya apa ya? Kalian ada yang bisa tebak gak? Coba tulis di kolom komentar. Ada kucing. Sebenarnya itu tas sih. Hah? Serius? Mana? Oh, ini dia. Ternyata di bagian belakang ada zippernya dong. Sekarang Celo mau pasang talinya, guys. Tinggal dikaitin aja di kedua sisinya kayak gini. Ya ampun, mirip banget sama kucing asli. Oh, lucu banget. Makasih ya, Axel. Ini bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas selembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan 2 kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak mana yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak.
Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Diem dong kamu sekarang. Maaf, Pak. Ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayak Bapak lupa kasih nilai deh.